Hai semua, perkenalkan nama saya Reska Indriani, NIM A1C1191091. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan alat praktikum kimia organik yaitu berupa melting point apparatus. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum kimia organik 1. Nah, melting point apparatus adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur titik leleh atau titik lebur dari suatu senyawa. Pada suatu senyawa itu memiliki titik lebur atau titik leleh yang telah ditentukan oleh beberapa para ahli atau beberapa pakar kimiawan yang telah ditelitinya. Nah, adapun mekanisme kerja dari alat melting point apparatus yaitu dapat dilihat pada gambar di samping bahwa itu merupakan dari alat melting point apparatus. Nah, melting point apparatus ini memiliki bagian-bagiannya yang terdiri dari 3 lubang, yang dimana 3 lubang kecil pada sisi kanannya dan 1 lubang besar pada sisi kanannya. Nah, 1 lubang besar ini berfungsi sebagai untuk tempat alat pengukur suhu yaitu berupa termometer. Nah, sedangkan 3 lubang itu nantinya akan diisi, salah satunya nanti akan diisi dengan pipa kapiler, yang dimana pipa kapiler ini sudah terisi dengan suatu senyawa yang ingin ditentukan titik leleh atau titik leburnya. Nah, selain adanya beberapa lubang tadi, adanya kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ini nantinya akan berfokus pada pipa kapiler, yang mana tadi kan pipa kapiler itu terdapat senyawa yang telah diisi atau yang senyawa yang ingin ditentukan titik lebur atau titik lelehnya. Nah, selanjutnya selain itu adanya pemutar suhu. Nah, pemutar suhu ini berkisaran kapasitasnya antara 0 derajat Celcius per menit sampai 20 derajat Celcius per menit. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagiannya, maka di sini kita bisa melakukan mekanisme kerjanya. Hal yang perlu kita lakukan adalah merangkai alat melting point apparatus. Nah, setelah merangkainya, kita nyalakan alat tersebut. Setelah kita nyalakan melting point apparatus, lalu kita memutar pemutar suhu hingga 20 derajat Celcius per menit. Yang kedua, ketika suhunya pada termometer mencapai 60%, maka pemutar suhunya harus diturunkan hingga mencapai 10 derajat Celcius per menit. Nah, maksudnya di sini adalah ketika melting point apparatus dinyalakan hingga suhu 20 derajat Celcius per menit, nah, alat tersebut akan menimbulkan reaksi panas. Nah, reaksi panas tersebut akan dideteksi oleh termometer sampai suhunya 60%, maka suhunya akan diturunkan kembali atau suhunya harus diturunkan menjadi 10 derajat Celcius per menit. Nah, yang ketiga, jika suhunya telah mencapai suhu titik lebur atau titik leleh yang telah ditentukan oleh para ilmuwan, maka pemutar suhunya harus diturunkan kembali hingga 1 derajat Celcius per menit. Nah, jadi maksudnya di sini bahwa ketika sudah ditentukan atau sudah mencapai titik lebur atau titik leleh yang diinginkan sesuai dengan titik lebur atau titik leleh yang telah ditetapkan oleh ilmuwan, maka suhunya diturunkan kembali menjadi 1 derajat Celcius per menit. Nah, itulah mekanisme kerjanya. Adapun hal yang perlu kita ketahui di sini bahwa ketika suatu senyawa itu diukur titik leburnya, maka senyawa tersebut akan menghasilkan suatu tingkat kemurnian, di mana ketika senyawa yang diukur memiliki titik leburnya melebur dengan cukup lama, maka titik
titik lebur atau suatu senyawa tersebut mempunyai tingkat kemurnian yang cukup rendah. Begitu juga sebaliknya, bila melebur dengan cepat, maka senyawa tersebut mempunyai tingkat kemurnian yang cukup tinggi. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa diperlukan waktu untuk mengukur tingkat kemurniannya. Jadi ketika suatu senyawa itu melebur dengan cukup lama, maka tingkat kemurniannya akan semakin rendah. Tapi sebaliknya, jika dia melebur dengan cepat, maka tingkat kemurniannya semakin tinggi. Nah, itulah mekanisme kerja dari melting point apparatus yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.